Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini, kita bakal bahas matkul kalkulus 1, materi 8 dan 9. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung ke soalnya. Di soal nomor 1, ini materi ke-8, ada fungsi fx sama dengan x per 2 plus cos x di interval buka 0, pi per 2 memiliki. Nah, di pilihannya ada maksimum lokal f pi per 3, minimum lokal f pi per 3, maksimum lokal pi per 6, minimum lokal pi per 6, dan pilihan lainnya salah. Berarti di nomor 1 ini yang kita cari itu nilai ekstrimnya. Apakah maksimum lokal atau minimum lokal dan titiknya ada di mana. Nah, untuk mencari nilai ekstrim, pertama kita cari dulu turunan pertama dari fx. Nah, turunan pertama dari fx itu f aksen x sama dengan setengah min sin x. Nah, untuk mencari nilai ekstrim, itu kita taunya dari titik kritis. Nah, titik kritis itu ada 3. Nah, yaitu titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Titik ujung tadi ialah batasan dari fungsi f ini, yaitu 0 dan pi per 2. Nah, untuk titik stasioner ialah titik yang membuat f aksen x-nya itu sama dengan 0. Lalu kemudian titik singular adalah titik yang f aksen x-nya itu tidak ada. Nah, di kasus ini itu adanya titik stasioner. Jadi kita cari titik stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Jadi setengah min sin x sama dengan 0. Nah, sin x sama dengan setengah. Sin yang x-nya itu hasilnya adalah setengah, itu x-nya adalah 30 derajat atau pi per 6 radian. Sehingga x-nya itu adalah titik kritisnya itu adalah pi per 6. Nah, sekarang kita cari pi per 6 ini titik maksimum atau nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, kita cari pi per 6. Nah, untuk yang sebelah kiri pi per 6 itu positif, dan untuk yang di sebelah kanan pi per 6 pada fungsi f aksen itu negatif. Sehingga dia tuh dari kirinya itu dari ke atas terus ke bawah, fungsinya tuh naik terus turun. Jadi kita bisa simpulkan kalau f pi per 6 ini adalah nilai maksimum, sehingga nomor 1 itu jawabannya adalah C, maksimum lokal di pi per 6. Nah, kemudian nomor 2. Pernyataan yang tidak benar adalah, nah, di A, jika f aksen B tidak sama dengan 0 dan f turunan kedua dari B sama dengan 0, maka FB bukan nilai ekstrim lokal. Nah, pernyataan ini benar. Kenapa? Karena untuk menentukan nilai ekstrim lokal itu harus dari titik kritis. Nah, jika f aksen B tidak sama dengan 0, yang berarti f aksen B itu bukan f aksen B tidak sama dengan 0, berarti B itu bukanlah titik stasioner. Nah, sehingga titik di B itu bukan titik kritis. Jadi dapat dipastikan bahwa FB juga bukan nilai ekstrim lokal. Nah, untuk yang B itu f aksen B sama dengan 0. Nah, f aksen B sama 0 ini mengindikasikan bahwa titik di B ini merupakan titik stasioner untuk di fungsi f. Dan f aksen turunan kedua B itu sama dengan 0, maka FB adalah nilai ekstrim lokal. Nah, ini tidak benar karena turunan kedua dari B ini sama dengan 0. Ini mengindikasikan bahwa uji turunan kedua gagal. Nah, sehingga jawaban nomor 2 itu adalah B. Nah, untuk yang C, jika f aksen B sama 0 dan f turunan kedua B sama 0, maka uji turunan kedua gagal. Ya, ini benar. Terus, jika f aksen B sama 0 dan f turunan kedua B lebih besar dari 0,
maka FB adalah minimum lokal, benar, dan jika F aksen besar nol dan F turunan kedua B kurang dari 0, maka FB adalah maksimum lokal juga benar. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 3. Diketahui Fx sama dengan X pangkat 3 plus 1 untuk X kurang sama dengan 1 dan 3 min X kuadrat untuk X lebih besar dari 1. Carilah titik belok fungsi tersebut. Nah, untuk mencari titik belok fungsi ini, kita menggunakan turunan kedua. Nah, pertama kita cari dulu turunan pertamanya dari fungsi Fx. F aksen X itu adalah 3X kuadrat untuk X kurang sama dengan 1. Untuk X kurang dari 1 dan min 2X untuk X lebih besar dari 1. Lalu turunan keduanya adalah 6X untuk X kurang sama dengan 1 dan min 2 untuk X lebih besar dari 1. Lalu kita buat garis bilangan. Nah, di sini ada titik 0 dan 1. Titik 0 ini adalah titik kritis. Dan titik 0 dan 1 adalah titik kritis. 1 itu adalah titik singular, dan sedangkan 1 itu adalah titik ujung, sedangkan 0 itu adalah titik stasioner yang memuat nilai F aksen X itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita uji titik ini di turunan kedua. Didapat untuk kurang dari 0 itu negatif, lalu di antara 0 dan 1 itu positif, dan setelah lebih besar dari 1 itu negatif. Grafiknya adalah cekung ke bawah. Nah, lalu di titik ini, graf 0 dan 1 itu 0 sampai 1 itu grafiknya cekung ke atas. Nah, kemudian untuk yang lebih dari 1 grafiknya cekung ke bawah lagi. Nah, sehingga titik belok itu terjadi pada saat perubahan kecekungan, yaitu di titik 0 dan titik 1. Sehingga titik beloknya ada di 0,F0 dan 1,F1. Atau kalau dimasukin F0 dan F1-nya ialah 0,1 dan 1,2. Sekian pembahasan materi kalkulus kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.